Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa yang sedang penasaran mengenai materi yang akan saya berikan. Terima kasih untuk hadiran sebelumnya. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Afiyadani. Saya adalah mahasiswa Telkom University S1 Digital Public Relation, yang pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai apa itu hukum. Tapi sebelumnya teman-teman, pasti ya kalau misalnya udah dengar kata-kata hukum ya, pasti kalian udah tahu nih, kayak hukum adalah apa, peraturan. Hukum itu adalah ini loh, yang ada undang-undangnya. Itu hukum tuh yang biasa dikerjakan oleh polisi, kepolisian gitu. Dan semuanya teman-teman itu ada benarnya juga. Ada benarnya, ada benarnya. Tapi kalau menurut para ahli ya, seperti yang akan saya paparkan sebentar lagi, itu mungkin akan membuka pikiran Anda semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Afiyadani. Sekarang kita akan masuk ke pemaparan yang pertama, yaitu apa itu hukum. Ya, tadi di sesi pertama kita di pembukaan kita udah itu ya, udah kayak udah ngobrol-ngobrol lah ceritanya, kayak hukum itu adalah aturan dan sebagainya. Ya benar, benar, itu nggak salah teman-teman, itu tidak ada yang salah. Tapi ini ada menurut ahli, itu menurut Ishak. Jadi hukum itu adalah norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Ya benar ya, berarti hukum itu adalah norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia, ya, yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan juga kedamaian di masyarakat. Ya benar, itu tidak salah teman-teman ya, sangat-sangat benar sekali. Karena tanpa hukum teman-teman, kalau misalnya coba kalian bayangkan ya, tanpa hukum nih ya, tanpa hukum misalnya orang lagi naik motor terus di lampu merah dia tuh langsung nerobos aja, padahal yang sisi sisi depannya itu lampunya masih hijau. Wah, itu bisa terjadi kecelakaan. Nah, makanya teman-teman, itu untuk menjaga kedamaian dan juga ketentraman ya. Kalau kayak gitu kan ntar bisa saling salah menyalahkan, dan kemudian terjadi bisa kalau di Indonesia perkelahian lah. Oke teman-teman, kita tadi udah mengetahui apa itu hukum menurut salah satu ahli ya. Sekarang kita merujuk ke pembahasan lainnya, itu adalah asas. Asas itu apa sih teman-teman? Jadi kalau menurut Al-Munawwir, asas itu adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Jadi teman-teman, kalau misalnya digabungin ya, asas sama hukum, jadi kan asas hukum ya. Asas hukum apa ya? Kalau menurut Paul Scholten dalam buku Brueggemann tahun 1996, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing, dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan serta keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Gitu teman-teman. Jadi intinya ya, asas hukum itu adalah merupakan landasan atau fondasi untuk menopang kokohnya suatu norma hukum gitu loh teman-teman. Setelah tadi kita sudah mengetahui penjelasan mengenai asas hukum ya teman-teman, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, itu adalah apa sih fungsinya asas hukum itu. Jadi teman-teman, di sini saya akan memberikan 3 fungsi asas hukum ya. Yang pertama itu memberikan keterjalinan dari ukuran-ukuran hukum yang tersebar. Yang kedua, dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang. Oke teman-teman, tadi kita udah membahas tentang hukum, tentang asas, tentang apa lagi tadi? Asas hukum dan juga fungsi asas hukum. Sekarang kita berlanjut teman-teman. Ada 4 faktor yang melibatkan berfungsinya kaidah hukum. Yang pertama, itu adalah kaidah peraturan hukum harus sistematik. Nah, gitu teman-teman. Itu tidak boleh bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan, agar tidak terjadi kesimpang siuran atau tumpang tindih dalam peraturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan. Yang kedua adalah penegak hukum harus mempunyai pedoman berupa peraturan-peraturan tertulis yang menyangkut ruang lingkup tugasnya dan menentukan batas-batas kewenangan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya fasilitas yang diharapkan dapat
mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Yang dimaksud ini adalah fasilitas sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Pada faktor ini, masalah yang dihadapi menyangkut persoalan derajat kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang 4 faktor yang melibatkan berfungsinya kaidah hukum. Dan sekarang kita akan membahas suatu pembahasan menurut saya itu perlu dibahas ya, karena menurut saya itu ini cukup penting untuk para pemirsa sekalian. Jadi inilah pembahasannya, itu kita akan membahas mengenai 3 fungsi hukum, tapi menurut Darji Damordihajo. Yang pertama itu adalah sebagai sistem kontrol sosial. Yang dimaksud di dalam fungsi pertama ini adalah hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu ketika berhadapan dengan kepentingan dari individu-individu lain dalam kehidupan sosial. Yang kedua adalah sebagai sarana penyelesaian konflik. Hukum berperan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Maka jika ada yang salah, maka harus bertanggung jawab, dan yang bertanggung jawab tersebut harus diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau misalnya ada pelaku yang melakukan sebuah kejahatan, pastinya dia harus bertanggung jawab atas perlakuannya dan juga harus diberikan sanksi. Terakhir adalah untuk memperbaharui masyarakat. Hukum berperan sebagai pijakan masyarakat dalam melakukan pembaruan di berbagai bidang kehidupan, sehingga antara hak dan kewajiban berjalan secara seimbang. Baik teman-teman sekalian, terima kasih telah hadir di video kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.